Perkenalkan, saya Hera Priyadian Pramesti dengan NPM 2401301040. Jadi saya di sini akan menjelaskan hasil jawaban saya dari soal berikut. Nah, jadi soal yang pertama yaitu ada Gratika Corp telah mengontrak Anda untuk menyiapkan laporan arus kas. Kemudian ada instruksinya, yaitu gunakan metode tidak langsung untuk menganalisis informasi di atas dan siapkan laporan arus kas untuk Gratika Corp. Nah, di situ udah tertera informasi neraca saldo dan juga ada data tambahan terkait tahun 2022. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat judul dari laporan arus kas. Yang pertama yaitu Gratika Corp, kemudian laporan arus kas, lalu berakhirnya periode arus kas ini pada tanggal 31 Desember 2022, kemudian menggunakan metode tidak langsung. Nah, yang pertama kita mencari arus kas dari aktivitas operasi. Kemudian mencari laba bersih. Nah, laba bersihnya ini dari laba ditahan 2022 dikurangi dengan laba ditahan 2021 yaitu 40.750 dikurangi 15.000. Nah, hasilnya 25.750. Lalu masuk ke penyesuaian untuk merekonsiliasi arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di yang pertama yaitu mencari beban depresiasi atau biaya penyusutan. Menghitungnya yaitu dari harga perolehan sebesar 11.000 itu dikalikan dengan 30%, kemudian dikurangi dengan pelepasan dijual atau harga jual sebesar 2.500. Hasilnya 800. Lalu mencari kerugian penjualan peralatan. Cara perhitungannya yaitu sama, tetapi ini mencari book value atau nilai booknya dulu, yaitu 11.000 dikurangi dengan 3.300 yang berasal dari 11.000 dikali dengan 30%, lalu dikurangin dengan 2.500. Nah, 11.000 dikurangi 3.300 yaitu 7.700. Kemudian hasilnya dikurangi dengan 2.500. Hasilnya yaitu sebesar 5.200. Lalu mencari amortisasi hak cipta, karena di neraca saldo diketahui hak ciptanya.
yaitu pada tahun 2021 sebesar 5.250, kemudian pada 2022 itu hanya sebesar 5.000. Jadi 2021 ke 2022 itu mengalami penurunan sebanyak 250. Lalu ada keuntungan dari banjir, kan bangunannya hancur. Itu dapat dihitung dari gedungnya sebesar 29.750, lalu dikurangin dengan akumulasi depresiasi gedung sebesar 6.000. Kemudian ada hasil klaim asuransi atas bangunan itu sebesar 33.000 dan ditambah dengan pajak sebesar 4.000. Hasilnya 13.250. Kemudian ada keuntungan atas investasi ekuitas. Investasi ekuitas itu didapat dari harga jual sebesar 1.500. Lalu ada peningkatan piutang usaha, karena dari 2021 itu hanya 10.000, kemudian pada tahun 2022 yaitu ada 12.250. Jadi kenaikannya sebesar 2.250. Kemudian ada peningkatan persediaan, sama seperti peningkatan piutang usaha pada 2021 persediaannya sebesar 10.000, kemudian pada tahun 2022 persediaannya menjadi 12.000, jadi terjadi peningkatan sebanyak 2.000. Kemudian ada kenaikan utang usaha, yaitu pada tahun 2021 itu utangnya 4.000, kemudian pada tahun 2022 utangnya sebesar 5.000, jadi ada kenaikan sebesar 1.000. Nah, yang peningkatan piutang usaha dan peningkatan persediaan ini tuh hasilnya harus minus. Nah, kemudian hasil dari beban depresiasi sampai dengan kenaikan utang usaha itu dijumlah dan hasilnya menjadi 11.750. Kemudian arus kas dari aktivitas operasinya sebesar 25.750 dikurangi dengan 11.750, hasilnya yaitu 14.000. Lalu pada aktivitas investasi yaitu ada penjualan
peralatan sebesar 2.500 dari poin 1 yang ada di data tambahan. Setelah penjualan peralatan, selanjutnya yaitu ada penjualan investasi. Penjualan investasi dapat dihitung dari neraca saldo investasi ekuitas sebesar 3.000, kemudian ditambah dengan harga jual investasi sebesar 1.500. Jadi penjualan investasinya yaitu 4.500. Kemudian ada klaim asuransi gedung itu sebesar 37.000 dari hasil klaim asuransi hanya 33.000, kemudian ditambah pajak sebesar 4.000. Lalu setelah klaim asuransi gedung, ada pembelian peralatan atau akuisisi peralatan sebesar 16.000. Nah, penjualan peralatan sampai dengan pembelian peralatan tersebut dijumlah, hasilnya yaitu sebesar 28.000. Kemudian ada aktivitas pendanaan. Nah, di dalam aktivitas pendanaan ini, yang masuk ke dalam aktivitas pendanaan ini hanya pembayaran dividen dan juga pembayaran wesel bayar jangka pendek. Nah, pembayaran dividen yaitu sebesar 5.000, kemudian untuk pembayaran wesel jangka pendeknya yaitu sebesar 1.000 karena ada penurunan dari 2021 ke 2022 1.000. Kemudian dijumlah lalu kenaikan kasnya sebesar 36.000, itu dari 14.000 ditambah 28.000 lalu dikurangin dengan 6.000. Kemudian untuk kas pada 1 Januari 2022 itu belum diketahui, namun pada 31 Desember 2022 itu sudah diketahui di dalam informasi neraca saldo, yaitu sebesar
58.500. Nah, untuk mencari kas pada awal tahun atau 1 Januari 2022, itu caranya dengan kas akhir atau kas 31 Desember dikurangin dengan kenaikan kas. Hasilnya yaitu 22.500. Lalu soal yang kedua yaitu Caki Group. Nah, Caki Group ini diminta untuk menyiapkan jurnal pada tanggal 31 Desember 2022 untuk mencatat koreksi dari perubahan. Nah, nomor 1 yaitu jurnalnya laba ditahan, lalu ada utang, komisi penjualan, dan beban komisi penjualan. Nah, untuk mencari laba ditahannya itu hanya menggunakan nominal di tahun 2021 yaitu sebesar 6.500.000. Kemudian untuk utang komisi penjualan menggunakan nominal yang ada di tahun 2022 yaitu sebesar 5.500.000. Kemudian beban komisi penjualannya laba ditahan dikurangi dengan utang komisi penjualan, hasilnya 1 juta. Lalu untuk nomor kedua yaitu
Dalam meninjau persediaan per 31 Desember 2022, Caki menemukan kesalahan dalam prosedur pencatatan persediaan yang telah menyebabkan jumlah persediaan selama 3 tahun terakhir menjadi tidak benar. Jadi itu datanya. Nah, karena yang digunakan untuk jurnal hanya tahun 2022, maka yang dipakai hanya nominal pada tahun 2021 dan juga 2022. Jadi jurnalnya yaitu HPP pada laba ditahan dan inventaris. Kemudian untuk HPP-nya yaitu dapat dihitung dengan nominal di 2021 sebesar 29 juta ditambah dengan 16.700.000. Nah, untuk laba ditahannya yaitu sebesar 29 juta. Kemudian untuk inventaris yaitu HPP dikurangi dengan laba ditahan. Lalu untuk yang nomor 3, pada tanggal 31 Desember 2022, Caki memutuskan untuk mengubah metode penyusutan atas peralatan kantornya dari metode saldo menurun ganda menjadi metode garis lurus. Peralatan tersebut memiliki harga perolehan awal sebesar 100 juta. Ketika dibeli pada 1 Januari 2020, peralatan tersebut memiliki masa manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Nah, beban penyusutan yang telah dicatat sebelum tahun 2022 dengan metode saldo menurun ganda adalah sebesar 36 juta yen. Kemudian Caki telah mencatat beban penyusutan tahun 2022 sebesar 12.800.000 dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Nah, jadi jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan. Nah, cara perhitungannya yaitu Rp100 juta dikurangin dengan 36 juta hasilnya yaitu sebesar 64 juta. Nah, kemudian 64 juta ini dibagi dengan 8. 8 itu dari umur manfaat. Kemudian hasilnya sebesar 8 juta. Nah, 8 juta ini dikurangi dengan 12 juta 800. Hasilnya 4.800.000. Maka akumulasi penyusutan peralatan pada beban penyusutan yaitu sebesar 4.800.000. Kemudian nomor 4. Jadi sebelum tahun 2022, Caki mencatat pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Pada awal tahun 2022, Caki mengubah metode pencatatan menjadi metode presentasi penyelesaian untuk tujuan akuntansi. Namun untuk tujuan perpajakan, Caki tetap menggunakan metode pemulihan biaya. Pendapatan tahun 2022 telah dicatat dengan menggunakan metode presentasi penyelesaian. Nah, jadi di sini jurnalnya yaitu konstruksi dalam proses pada kewajiban pajak tangguhan dan laba ditahan. Untuk konstruksi dalam proses perhitungannya yaitu dari
percentage of completion 150 juta dikurangi dengan cost recovery sebesar 105 juta, yaitu hasilnya 45 juta. Kemudian untuk kewajiban pajak tangguhan, di sini diketahui tarif pajak penghasilannya yaitu 40%. Jadi konstruksi dalam proses dikali dengan 40%. Hasilnya yaitu 18 juta. Kemudian untuk laba ditahan, konstruksi dalam proses dikurangin dengan kewajiban pajak tangguhan.